Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3.2 akan menjelaskan tentang kemonotonan dan kecekungan. Nah, adapun kelompok kami beranggotakan Anggina Bila, Beta Ciara Kathleen, Givari Gagadahana, Kamila Nurhusna, Muhammad Rizky Ananda, dan Trimufti Nuryanto. Nah, pertama-tama akan dijelaskan oleh Givari Gaga tentang kemonotonan dan kecekungan fungsi. Kemonotonan fungsi sederhananya seperti ini. Suatu fungsi dikatakan monoton jika fungsi tersebut naik terus ataupun turun terus pada suatu selang atau interval. Nah, contohnya di sini ada fungsi naik. Yang ini yang atas itu artinya dia monoton naik. Dan yang bawah ada fungsi turun, artinya dia monoton turun. Kemonotonan fungsi adalah salah satu materi yang termasuk ke dalam penggunaan turunan. Materi ini digunakan untuk melihat naik turunnya fungsi naik turunnya suatu grafik fungsi. Di sini ada contoh mudah dari kemonotonan. Di samping adalah grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat. Dapat dilihat bahwa grafik tersebut turun pada interval negatif tak hingga sampai 0. Dia turun. Berarti dari negatif tak hingga sampai 0 ini dia monoton turun. Dan dari 0 sampai tak hingga dia monoton naik. Kalau grafiknya kayak y sama dengan x kuadrat ini kan gampang ya. Bisa kelihatan langsung dari grafiknya ini. Batas di mana dia turun dan di mana dia naik. Nah, pertanyaan yang muncul adalah jika diketahui hanya bentuk fungsinya tanpa ada gambar. Bagaimana cara menentukan interval naik dan turunnya? Di sini ada yang namanya teorema kemonotonan. Teorema kemonotonan ini isinya adalah jika turunan dari fungsi itu lebih dari 0 untuk semua titik dalam x dari interval, maka fungsi tersebut akan naik pada interval yang diberikan. Yang kedua sama, tetapi jika turunan fungsi tersebut kurang dari 0 untuk semua titik dalam x dari interval, maka fungsinya akan turun. Nah, turunan dari fungsi itu kan kayak yang kita tahu sendiri itu adalah gradien. Nah, f aksen x ini sebenarnya kan gradien. Kalau lebih dari 0 artinya gradiennya positif, kalau kurang dari 0 artinya gradiennya negatif. Sebenarnya monoton naik itu terjadi kalau gradiennya lebih dari 0 kalau dilihat dari teorema ini kan. Kalau yang monoton turun terjadi kalau gradiennya negatif. Nah, kalau kalian pusing dengan teorema kemonotonan yang kayak gini, tulisannya agar mudah dipahami, simpelnya seperti ini. Fungsi akan naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 atau positif. Dan fungsi akan turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0 ataupun negatif. Yang kedua ada kecekungan fungsi. Oh ya, untuk yang kemonotonan nanti ada juga contoh soalnya biar lebih mudah dipahami akan diberikan oleh teman-teman saya. Kecekungan fungsi. Andaikan f terdiferensial pada selang terbuka I, yaitu A sampai B. Jika f aksen naik pada I, maka f dan grafiknya akan cekung ke atas. Jika f aksen turun pada I, maka f dan grafiknya akan cekung ke bawah. Cekung ke atas itu maksudnya seperti yang digambar ini ya. Dan cekung ke bawah gini juga. Di sini juga ada gambar perbatasan antara cekung ke atas dan cekung ke bawah. Ilustrasi mudahnya untuk mengingat kecekungan fungsi yaitu dengan membayangkan mangkuk sebagai cekung ke atas dan mangkuk terbalik sebagai cekung ke bawah. Kayak gini, cekung ke atas bentuknya seperti mangkuk. Kalau cekung ke bawah bentuknya seperti mangkuk terbalik. Kecekungan juga ada teoremanya, yaitu seperti ini. Jika turunan kedua dari suatu fungsi itu lebih dari 0, untuk semua x yang berada di dalam interval A sampai B, maka fungsi tersebut akan cekung ke atas pada A sampai B. Dan yang kedua, jika turunan kedua dari fungsi x itu kurang dari 0, untuk semua x di dalam interval A sampai B, maka f akan cekung ke bawah pada interval A sampai B. Ini kan masih agak membingungkan gitu ya, pengaplikasiannya. Nanti
akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya dalam bentuk contoh soal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Trimufti Nuryanto, NPM 206485200. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas contoh soal dari kemonotonan dan kecekungan. Saya ambil soal nomor 19 dari buku Purcell edisi ke-1, bisa kalian lihat di halaman 160. Soalnya itu fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x ditambah 1. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x plus 1. Kita turunkan sekali menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat minus 12. 3x kuadrat dari x pangkat 3 yang diturunkan dan 12 dari 12x yang diturunkan. Sedangkan 1 tidak kita masukkan karena 1 kalau diturunkan menjadi 0, jadi tidak usah ditulis. Dan f aksen x sama dengan 0. Ya, bisa dibilang begini, jadi bisa juga ditulis 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Kita keluarkan 3-nya menjadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. X kuadrat min 4 bisa kita pecah menjadi x min 2, x plus 2. Untuk x min 2 sama dengan 0. Min 2-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi x sama dengan 2. Dan untuk x plus 2 sama dengan 0, plus 2-nya bisa kita pindah ruas ke kanan, jadi x sama dengan min 2. X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 bisa kita masukkan ke garis bilangan. Untuk kita uji. Nah, jadi pengujiannya kita gunakan F yang sudah diturunkan atau F aksen. Untuk pengujian nilai yang sebelum negatif 2, kita ambil negatif 3. Untuk pengujiannya kita masukkan F min 3-nya, X-nya kita ubah menjadi F min 3, jadi F aksen min 3 sama dengan 3 dikali min 3 kuadrat, yaitu 9. Ini kita kalikan 3 jadi 27 dikurangi 12. 27 dikurangi 12 sama dengan 15. Di sini hasilnya positif. Untuk yang di antara min 2 dan 2, kita ambil angka atau nilai 0. Lalu kita masukkan ke persamaannya. F aksen 0 sama dengan 3 dikali 0 kuadrat dikurangi 12. 0 kuadrat itu 0 dikali 3 hasilnya juga 0 dikurangi 12 jadi minus 12. Jadi hasilnya negatif. Untuk nilai uji coba setelah angka 2 bisa kita masukkan nilai 3 positif. Kita masukkan ke persamaannya. F aksen 3 sama dengan 3 dikali 3 kuadrat atau 9, kita kali 3 hasilnya 27 dikurangi 12, hasilnya 15 juga. Jadi hasil di sini positif. Jadi bisa kita simpulkan kalau F itu naik pada negatif tak hingga, negatif 2 atau di sini. Dan turun pada min 2,2 atau di sini. Dan naik lagi pada 2, tak hingga atau di sini. Kemudian untuk agar kita mengetahui apakah nilai yang tadi itu cekungnya ke atas atau cekungnya ke bawah. Nah, jadi kita turunkan 2 kali fx-nya dari f aksen x 3x kuadrat min 12 kita turunkan lagi menjadi 6x. 6x dari turunan 3x kuadrat min 12. 12 kan habis, jadi kita tidak usah tulis, jadi hanya 6x di sini. Lalu 6x sama dengan 0, jadi x sama dengan 0. Ini x sama dengan 0 dari 6 kita pindah ruas ke kanan, jadi 0 per 6, 0 per 6 hasilnya tetap 0. Jadi x-nya sama dengan 0. Bisa kita masukkan lagi ke garis bilangan.
0. Untuk pengujian, kita menggunakan 1 dan juga minus 1. Ya, setelah 0 dan sebelum 0. Sebelum 0. Jadi untuk pengujiannya kita gunakan F double aksen, kita masukkan nilai mula-mula kita ambil 1, F double aksen, X-nya kita ubah jadi 1, F double aksen 1 sama dengan 6 dikali 1. 6 dikali 1 itu 6, yaitu hasilnya positif. Lalu kita masukkan pengujiannya dengan nilai negatif 1, F double aksen X, F double aksen min 1 sama dengan 6 dikali min 1. Hasilnya min 6 negatif. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa F cekung ke bawah pada negatif tak hingga, 0, dan F cekung ke atas pada 0, tak hingga. Nah, jadi untuk hasil akhir dari grafiknya seperti ini. Nah, itu untuk soal 19. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda, NPM 2006485264, akan menjelaskan contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal ini juga saya dapatkan dari buku Purcell, problem set 3.2 nomor 20. Soalnya itu Gx sama dengan 4x pangkat 3 min 3x kuadrat min 6x plus 12. Untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa turunkan persamaannya 4x pangkat 3 min 3x kuadrat min 6x plus 12. Kita dapatkan 12x pangkat 2 min 6x min 6. Kemudian gaya aksen x ini sama dengan 0, jadi kita bisa tuliskan 12x pangkat 2 min 6x min 6 sama dengan 0. Dari persamaan ini, 6-nya bisa kita keluarkan, kita dapatkan persamaan ini. Dan 2x kuadrat min x ini bisa kita pecah jadi 2x plus 1, x min 1 dengan 0. Dari sini kita bisa dapatkan x-nya sama dengan min 1 per 2 dan juga sama dengan 1. Dari x yang sudah kita dapatkan tadi, kita masukkan ke garis bilangan. Kemudian kita ujikan. Untuk nilai di antara min 1 per 2 dan 1 ini, kita bisa gunakan 0. Kita masukkan ke persamaan yang sudah diturunkan tadi. Kita dapatkan hasilnya minus 6. Berarti di sini minus negatif. Kemudian, untuk nilai sebelum min 1 per 2 ini, kita bisa gunakan min 1. Kemudian kita masukkan kembali ke persamaan yang sudah diturunkan tadi. Kita dapatkan 12, berarti di sini positif. Untuk setelah 1 ini, kita bisa gunakan 2. Kita masukkan kembali ke persamaan yang diturunkan tadi. Lalu kita dapatkan di sini hasilnya 30, berarti di sini positif. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa F naik diminta hingga min 1 per 2, kemudian turun pada min 1 per 2, 1, kemudian naik lagi pada 1, tak hingga. Setelah itu, kita dapat mencari kecekungannya dengan menurunkan 1 kali lagi persamaan yang sudah diturunkan tadi. Di sini persamaan yang 1 kali diturunkan itu kita dapatkan 12x kuadrat min 6x min 6. Kita turunkan lagi, kita dapatkan 24x min 6. Kita dapatkan persamaan ini, kemudian min 6-nya ini kita pindah ruaskan.
kita dapatkan 24X sama dengan 6, X-nya jadi 1/4. Kemudian kita masukkan lagi ke garis bilangan. Untuk nilai sebelum 1/4 kita bisa gunakan 0, kita masukkan ke persamaan yang diturunkan tadi, 24X min 6 ini. Kemudian kita dapatkan hasilnya min 6, berarti di sini minus. Kemudian untuk nilai setelah 1/4 ini kita gunakan 1, kita masukkan ke persamaan yang diturunkan tadi, kita dapatkan hasilnya 18, berarti di sini positif. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa F ini cekung ke atas pada 1,4, tak hingga. Kemudian karena ini negatif, berarti ini cekung ke bawah pada minus tak hingga 1/4. Dari kesimpulan ini, kita bisa menggambarkan grafiknya seperti ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Nabila, NPM 2006484816. Nah, kemudian sekarang saya akan menjelaskan sebuah contoh soal tentang kemonotonan dan kecekungan. Berikut adalah soalnya. Gx sama dengan X plus 1 plus X pangkat 2. Nah, ini adalah contoh penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mencari turunan pertamanya. Di sini saya menggunakan rumus U aksen V dikali U aksen dikali V minus U V aksen per V pangkat 2. Nah, di sini selanjutnya bisa tinggal kita masukin aja angkanya. U aksen atau turunan dari U itu turunan X-nya adalah 1 dikali V. V-nya itu adalah 1 plus X pangkat 2 dikurangi U-nya itu adalah X dikali turunan dari V-nya itu adalah 2 dikali 1 plus X dikali 1. Kemudian di sini kita kalikan saja 1 dengan 1 plus X pangkat 2, yaitu 1 plus X pangkat 2. Nah, dikurangi X dikali 2 adalah 2X. Ini kita kali lagi jadi 1 plus X. Per 1 plus X pangkat 2, kita pangkatin 2 lagi. Nah, di sini sama dengan yang 1 plus X pangkat 2-nya ini, kita jabarkan menjadi X pangkat 2 plus 2X plus 1. Yang ini minus 2X dikali 1 adalah minus 2X. Minus 2X dikali X adalah minus 2X pangkat 2. Per, yang ini yang pangkat 2 di dalamnya ini bisa kita masukin ke setiap angka yang ada di sini. Jadi 1 pangkat 2 adalah 1 plus X pangkat 2, lalu dipangkatin 2 lagi. Kemudian di sini 2X-nya bisa kita coret karena habis, 2X minus 2X itu habis. Jadi yang tersisa adalah 1 min X pangkat 2 per 1 plus X pangkat 2 dipangkatin 2 lagi. Nah, ini adalah turunan pertamanya. Nah, setelah kita menemukan turunan pertama G aksen X ini lebih besar dari 0, maka kita temukan X-nya itu ada min 1 dengan 1. Nah, kemudian kita coba buat dengan garis bilang seperti ini. Nah, dari sini, bagaimana kita cara menentukan ini minus atau plusnya, kita bisa menggunakan cara titik uji. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini, untuk yang berada di sebelah kiri ini itu adalah minus infinite sampai dengan minus 1. Untuk yang di sebelah sini, ini adalah minus 1 sampai dengan 1. Yang sebelah kanan sini, yaitu 1 sampai dengan infinite. Nah, kita untuk yang di sebelah kiri sini, kita coba uji dengan angka minus 2. Nah, kita coba dengan angka minus 2, jadi X kita ganti minus 2, kita temukan hasilnya adalah minus 3/25. Jadi di sebelah kiri ini bisa kita temukan bahwa dia itu minus. Nah, kemudian di sebelah kanan ini kita uji coba dengan angka, kita ganti dengan angka 2. Kita ganti X-nya dengan angka 2,
Ini asalnya dari rumus ini, kita gantinya nih. Yang kita temukan turunan pertama tadi. Jadi X itu kita ganti, kita masukin ke sini. Kita ganti jadi 2. Kita temukan hasilnya menjadi minus 3/25. Jadi yang sebelah kanan ini juga kita temukan hasilnya bahwa minus. Nah, untuk yang tengah ini, kita uji coba, kita ganti angkanya dengan 0. Kita ganti X-nya dengan 0. Lalu kita ketemu hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini adalah positif. 1 ini adalah positif. Nah, dari yang telah kita buat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa GX ini turun pada ini. Turun pada min infinite sampai dengan min 1 dan 1 sampai dengan infinite. Karena dia minus. Nah, untuk GX ini dia naik. Yang GX yang naik itu dia jatuh pada minus 1 sampai dengan 1 karena dia positif. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, langkah keduanya itu langkah keduanya itu kita untuk mencari kecekungan ini kita harus mencari turunan keduanya. Karena tadi kita sudah temukan turunan pertamanya itu 1 min X pangkat 2 per 1 plus X pangkat 2 dipangkatin 2 lagi. Nah, turunan keduanya itu kita bisa mencari dengan rumus yang sama dengan yang tadi kita pakai pertama kali, yaitu U aksen dikali V minus U V aksen per V pangkat 2. Nah, ini tinggal kita masukin aja angkanya. Turunan U itu adalah min 2X, dikali V-nya itu adalah 1 plus X pangkat 2, dipangkatin 2 lagi, dikurangi, U-nya itu adalah 1 min X pangkat 2, dikali, turunan V-nya ini adalah 2 dikali 1 plus X pangkat 2 dikali 2X per V pangkat 2-nya ini, tinggal kita masukin yang V ini, lalu kita pangkatin 2 lagi, lalu pangkatnya menjadi 4. Karena pangkat 2 ini ditambahin pangkat 2 lagi, pangkatnya menjadi 4. Nah, yang ini bisa kita faktorkan atau 1 plus X pangkat 2-nya ini bisa kita keluarin menjadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Lalu, yang 1 plus X pangkat 2 yang berada di atas dengan yang berada di bawah ini bisa kita coret. Nah, yang atas kita coret jadi habis, yang bawah kita coret pangkat 4-nya itu jadi berkurang menjadi pangkat 3. Nah, lalu bisa kita temukan hasilnya menjadi 2X pangkat 3 min 6X per 1 plus X pangkat 2, pangkatnya dikalikan dengan pangkat 3 lagi. Nah, yang 2X pangkat 3 min 6X ini kita faktorkan menjadi 2X dikali X pangkat 2 minus 3 per 1 plus X pangkat 2 dikalikan pangkat 3 lagi. Nah, karena penyebut ini selalu positif, jadi kita hanya perlu menyelesaikan yang berada di atas ini, yaitu X dikali X pangkat 2 minus 3. Lebih dari 0. Nah, dari penyelesaian ini bisa kita temukan titik-titik pemisahnya, yaitu minus akar 3, 0. Jadi ada minus akar 3, ada X sama dengan 0 juga, ada X-nya itu akar 3. Nah, setelah kita menemukannya ini, kita coba lagi nih dengan menggunakan garis bilangan ini. Dan kita coba dengan titik uji, yang seperti cara yang awal tadi. Nah, bisa kita coba untuk menentukan ini minus atau plusnya, seperti ini. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini, kita bisa coba untuk menggantinya dengan angka minus 2. Minus 2. Kita masukin ke rumus awal, X-nya diganti dengan minus 2, jadi diganti sama minus 2. Dikali minus 2 pangkat 2 dikurangi 3 per 1 ditambah minus 2 pangkat 2 pangkatin 3 lagi. Nah, di sini 2 dikali minus 2 adalah minus 4. Kemudian ini dikali
minus 2 pangkat 2 adalah 4, kurangi 3 per minus 2 pangkat 2, minus 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 1 tambah 4 itu 5, jadinya di sini 5 pangkat 3. Nah, di sini 4 dikurangi 3 adalah 1, jadi minus 4 dikali 1 adalah minus 4, per 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, kita temukan untuk yang di sebelah kiri ini adalah minus. Ini dia minus. Nah, untuk yang uji coba yang selanjutnya ini, yang dari min 3 sampai dengan 0, bisa kita uji coba dengan mengganti X dengan angka minus 1. G, min 1. Kita ganti X dengan minus 1, jadi 2 dikali minus 1. Diganti lagi X-nya. Maaf, ini min 1. Kita ganti lagi min 1 pangkat 2 minus 3 per 1 plus X-nya itu kita ganti lagi, jadi minus 1 pangkat 2. Ini pangkat 3. Nah, ini 2 dikali minus 1 adalah minus 2. Dikali 1 dikurangi 3 adalah minus 2. Minus 2 per 1 ditambah 1 adalah 2, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, ini minus dikali minus jadi positif, jadi 4 per 8. Atau kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, untuk yang di sebelah yang antara min akar 3 sampai dengan 0, kita temukan ini dia adalah positif. Ini adalah positif. Kemudian untuk yang 0 sampai akar 3, bisa kita uji coba dengan mengganti X dengan angka 1. Nah, untuk yang kita ganti dengan angka 1, X kita ubah dengan angka 1, jadi 2 dikali 1, 1 pangkat 2, min 3, per 1 plus 1 pangkat 2, ini pangkat 3. Nah, di sini 2 kali 1 adalah 2, 1 ini dikali 1 pangkat 2 adalah 1, dikurangi 3, itu adalah minus 2, per 1 ditambah 1 adalah 2, 2 pangkat 3 adalah 8. Di sini jadi minus 4 per 8, atau bisa kita sederhanain menjadi minus 1 per 2. Nah, untuk yang 0 sampai dengan akar 3 itu bisa kita lihat di sini kita ketemu adalah minus. Kita minus. Nah, untuk yang dari akar 3 sampai dengan infinite itu kita bisa uji coba dengan mengganti X dengan angka 2. Angka 2. Nah, di sini kita ganti X dengan angka 2, jadi 2 dikali 2. Ini 2 pangkat 2 minus 3 per 1 plus X diganti 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, ini 4 dikali 2 pangkat 2 adalah 4, 4 dikurangi 3 adalah 1 per 1 ditambah 2 pangkat 2 itu 4, jadi 1 tambah 4 adalah 5, jadi 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, di sini 4 per 125. Nah, untuk yang akar 3 sampai dengan infinite kita temukan di sini adalah positif. Nah, setelah kita mengetahui ini plus minus plus minus plusnya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa G cekung ke atas itu berada pada minus 3 sampai dengan 0, cekung ke atas di sini. Minus 3 sampai dengan 0,
dan berada di akar 3 sampai dengan infinite. Karena dia positif nilainya. Karena dia positif, jadi cekungnya itu ke atas. Nah, yang untuk cekung ke bawah itu, dia berada di minus infinite sampai dengan minus akar 3. Cekung ke bawah, jadi seperti ini. Dan berada di 0 sampai dengan akar 3. Seperti ini. Nah, dia cekung ke bawah karena dia nilainya adalah minus. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Nur Husna dengan NPM 2006485970. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal materi 3.2 kemonotonan dan kecekungan fungsi. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 41 dari buku Purcell edisi 9. Soalnya adalah tentukan A dan B untuk fx sama dengan A akar X plus B per akar X jika memiliki titik 4,13 sebagai titik infleksi. Titik infleksi adalah titik belok. Oke. Selanjutnya kita tuliskan fungsi yang kita ketahui tadi, fx sama dengan A akar X plus B per akar X. Selanjutnya kita ubah menjadi pangkat setengah, maka fungsi X sama dengan A dikali X pangkat setengah plus B dikali X pangkat min setengah. Lalu kita turunkan sekali, akar pangkatnya turun ke bawah, jadi setengah di sini, dan setengah dikurang 1 menjadi X pangkat min setengah plus B dikali min setengahnya turun ke bawah, dikali min setengah, X pangkat min 3/2 hasil dari min setengah dikurang 1. Selanjutnya, kita sederhanakan, maka F aksen X sama dengan A/2 dikali X pangkat min setengah dikurang B/2 dikali X pangkat min 3/2. Selanjutnya, kita turunkan satu kali lagi menjadi turunan kedua, maka A/2 dikali pangkat dari min setengahnya ini turunkan ke bawah menjadi dikali min setengah kali X pangkat min setengah dikurang 1 yaitu X pangkat min 3/2 dikurang B/2 dikali min 3/2 turunan dari pangkat ini dikali X pangkat min 3/2 dikurang 1 yaitu X pangkat min 5/2. Selanjutnya kita sederhanakan, maka A dikali 1 dan ada minus di sini menjadi min A, 2 dikali 2, 4, min A/4 dikali X pangkat min 3/2. Karena ini minus, bertemu minus, menjadi plus 3B/4 X pangkat min 5/2. Selanjutnya yang kita ketahui dari soal adalah titik beloknya 4,13. Titik belok merupakan X, Fx, maka kita bisa simpulkan X adalah 4 dan Fx adalah 13. Selanjutnya kita masukkan 4 ke dalam Fx, menjadi A akar 4 plus B per akar 4 sama dengan 13. Kita sederhanakan, menjadi 2A plus B/2 sama dengan 13. Maka kita mendapat persamaan pertama di sini. Selanjutnya, dari di sini kita mencari F turunan kedua dari Fx sama dengan 0 untuk mencari titik belok. Yang telah kita cari tadi di awal, kita mendapat min A/4 dikali X pangkat min 3/2
plus 3B per 4 X pangkat min 5 per 2 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita masukkan 4 yang ada X tadi ke dalam turunan kedua dari fx. Kita masukkan menjadi min A per 4 dikali 4 pangkat min 3 per 2 plus 3B per 4 dikali 4 pangkat min 5 per 2 sama dengan 0. Setelah itu, karena sama dengan 0, kita pindah ruaskan yang minus ini ke sebelah kanan, maka kita mendapat 3B per 4 dikali 4 pangkat min 5 per 2 sama dengan A per 4 dikali 4 pangkat min 3 per 2. Oke, kita mendapat persamaan ini. Setelah disederhanakan, ini dari 2 pangkat 2. Di sini kita bisa coret. Di sini juga sama, 2 pangkat 2. Kita coret di sebelah sini. Maka kita mendapat 3B dikali 1 per 2 pangkat 5 sama dengan A dikali 1 per 2 pangkat 3. Di sini kita bisa coret pangkatnya. Oke, jadi 2. Maka kita bisa simpulkan dari sini. Oke, dari persamaan yang pertama ini, persamaan pertama 2A plus B per 2 sama dengan 13. Dan dari yang kedua 4A sama dengan 3B. Setelah itu kita hitung. Oke, maka kita mendapat A sama dengan ini 3B per 4. Kita masukkan A ke dalam persamaan yang pertama. Ya, menjadi di sini 2 dikali 4 menjadi 3B per 2. Maka 3B per 2 sama dengan ditambah. Ini ditambah, maaf. Oke. Tambah B per 2 sama dengan 13. Setelah itu, kita bisa dapatkan 4B per 2 sama dengan 13. Di sini kita lanjutkan. Maka ini bisa kita coret jadi 2. B sama dengan 13 per 2. Setelah kita mendapat B, kita bisa masukkan ke persamaan yang kedua. Ya. Maka kita masukkan 4A sama dengan 3 dikali 13 per 2. Maka kita ganti warna. A sama dengan 3 dikali 13, 39 per 2 dikali 4 yang pindah ruas ke bawah, 39 per 8. Maka dari itu kita bisa mendapat nilai A dan juga nilai B. Oke. Selanjutnya, kita simpulkan. Kita mendapat jawaban bahwa A adalah 39 per 8 dan B adalah 13 per 2. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Beta Ciara Kathleen dengan nomor NPM 2006-484904. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu contoh soal dari kemonotonan fungsi, di mana apabila fungsi X sama dengan cos 2X, dan di mana
X-nya ini di antara 0 sampai dengan 2π atau 360 derajat. Nah, di sini saya akan kembali mengingatkan tentang rumus turunan fungsi trigonometri, di mana seperti yang sudah ada di tabel ini, rumus dasarnya itu misalnya fungsi X. Di sini kita ambil sin X nih. Fungsi turunan pertamanya itu adalah cos X, dan kalau cos X itu turunan pertamanya itu min sin X. Nah, ini juga ada contohnya. Jadi apabila fungsi X-nya itu cos X pangkat 3 diturunkan menjadi min 3X kuadrat sin X pangkat 3 gitu. Nah, selanjutnya ini adalah soal kita tadi di mana apabila cos 2X diturunkan menjadi min 2 sin 2X. Nah, kan cos tadi itu kalau diturunkan jadi min sin, dan 2-nya ini akan dikedepanin jadi min 2 sin 2X gitu. Nah, sekarang kita mau cari titik stasionernya. Nah, kita masukin dulu nih fungsi X-nya itu sama dengan 0. Jadi, min 2 sin 2X sama dengan 0. Nah, di sini kita ambil percobaan buat nyari titiknya itu, di mana kita ambil sin 2X sama dengan 0 dan sin 180 derajat. Tuh. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama itu kita masukin dulu. Ini seperti pelajaran kita waktu SMA dulu. Itu 2X sama dengan 0 plus K dikali 360 derajat. Nah, K-nya ini bisa 0 atau 1. Jadi X sama dengan 0 ditambah K dikali 180 derajat, karena ini kita sama-sama dibagi 2 semuanya. X K sama dengan 0, kita masukin, jadi X sama dengan 0 derajat. Karena kan 0 dikali 180 itu 0, dan ditambah 0 menjadi 0. K sama dengan 1, itu berarti X sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, ini yang kedua, itu adalah 2X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, jadi ini kita masukin lagi kayak tadi, K-nya sama dengan 0 dan juga K-nya sama dengan 1. K sama dengan 0 itu X sama dengan 90 derajat, dan K sama dengan 1 itu X sama dengan 270 derajat. Jadi bisa kita simpulkan, kita dapat titik ini nih, 0, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Next. Nah, ini dia grafik garisnya yang udah ada di layar sini. Nah, kita pertama coba masukkan. Di antara 0 derajat sampai 90 derajat itu kan ada angka 30 derajat. Ini saya masukkan karena angka 30 derajat itu memang udah ada sin 30 derajat ya, yang udah ada hasilnya langsung. Jadi kita masukin min 2 sin 2 dikali 30 derajat, itu sama dengan min 2 sin 60 derajat, di mana sin 60 derajat ini itu adalah min setengah. Setengah. Jadi min 2 dikali dengan setengah itu adalah min 1. Nah, selanjutnya itu adalah 90 derajat sampai 180 derajat. Kita masukkan, kalau di sini saya pakai angka 120 derajat biar hasilnya pas. Itu sama dengan min 2 sin 2 dikali 120 derajat. Nah, min 2 sin 240 derajat itu min setengah. Jadi, kita kaliin aja nih, tinggal min 2 dikali dengan min setengah, itu hasilnya 1. Nah, selanjutnya saya masukkan lagi di sini 210 derajat. Di sini 210 derajat, itu min 2 sin 2 dikali 210 derajat, hasilnya itu sama dengan sin 60 derajat, jadi hasilnya min 1. Selanjutnya, itu saya masukkan di sini X sama dengan 300 derajat, itu berarti hasilnya sama dengan sin 240 derajat yang ini, yaitu hasilnya 1. Nah, jadi bisa kita simpulkan, di sini, ini kan hasilnya min ya. Nah, ini kan hasilnya min. Itu kita bisa masukkan di sini tuh min, berarti daerahnya min, di sini plus, karena di sini itu jumlah plus. Nah, ini plus. Ini min. Dan ini juga plus. Nah, gitu. Nah, buat
grafiknya sendiri, kan udah dibilang ya sebelumnya di awal dijelasin oleh Gagah, apabila fungsi X lebih dari 0 itu akan naik, dan apabila fungsi X kurang dari 0 itu akan turun. Nah, di sini otomatis karena ini minus, maka grafik fungsinya akan turun seperti ini. Nah, lalu ini naik di sini karena ini plus, lalu di sini turun kembali karena minus, dan di sini ya seperti itu. Sini no. Ya, di sini plus, maka grafiknya juga akan naik gitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini kesimpulannya dari grafik yang tadi, yang seperti sudah dijelaskan lagi, fungsi naik itu ketika fungsi X lebih dari 0, dan fungsi akan turun ketika fungsi X kurang dari 0. Nah, bisa kita lihat lagi di sini. Nah, ini fungsinya ya. Berarti fx itu monoton naik pada si X-nya itu 90 derajat dan sampai 180 derajat, dan juga 270 derajat sampai 360 derajat. Dan fungsinya akan monoton turun pada X 0 derajat sampai 90 derajat dan 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini kita lihat ya G ya. Nah, ini dia hasilnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.